Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Salam merayu, salam untuk saudara semua yang ada di dalam maupun di luar negeri. Mudah-mudahan berbahagia. Yang sakit mudah-mudahan cepat sembuh, yang bekerja mendapat rezeki yang berkah. Amin. Ada berita yang cukup menggemparkan, yaitu Ganjar dilaporkan ke KPK. Nah, Ganjar ini kan calon presiden yang didukung oleh PD Perjuangan, P3, Hanura, dan Perindo. Nah, jadi yang melaporkan adalah IPW, Indonesia Police Watch, ke KPK untuk dugaan menerima gratifikasi dari Bank Jateng. Nah, ini menarik sekali ya. Kenapa? Karena ini IPW itu tiba-tiba melaporkan Ganjar di KPK. Biasanya IPW itu melaporkannya itu bukan umum ya, dia polisi yang dilaporkan. Tapi ini kan Ganjar, jadi namanya aja Indonesia Police. Jadi ini perlu kita telaah, amati dan cermati ya. Kita monitor semua tindakan kebijakan dari para polisi, sebetulnya itu lebih banyak condong ke sana IPW harusnya ya. Tapi kok tiba-tiba IPW melaporkan ke KPK, bukan ke polisi. Saya tidak tahu apa yang terjadi. Nah, saya mencoba membaca berita, ketua IPW itu rupanya menjadi ketua Partai Solidaritas Indonesia PSI. Nah, di Bogor, ya, namanya Mas Sugeng Teguh Santoso ya. Ini bisa diklarifikasi benar atau salah di Mas Sugeng masih menjadi ketua PSI atau tidak. Nah, kita tahu PSI kan ketuanya adalah Kaisang Pangarep, putra bungsu dari Presiden Jokowi. Apakah ini ada kaitannya? Ini sangat menarik untuk kita teliti ya. Memang dengan dinamika pengguliran hak angket dan pelaporan ke MK terkait dengan indikasi kecurangan Pilpres tahun 2024, kita tahu data dan fakta yang harus sampaikan bahwa Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso ini ternyata juga Ketua PSI Bogor. Bisa kita klarifikasi apa hubungannya, dan kita tebak-tebak kok Ketua PSI. Nah, ini kan mungkin ada unsur politik di sini. Coba kita amati ya, karena tidak agak aneh gitu ya. Nah, domain dari IPW, kalau ICW masih saya tidak terlalu kaget karena memang itu ada hubungan dengan korupsi ya. Nah, kita sudah melupakan IPW siapa yang melaporkan ya. Jadi pelaporan terkait dengan dugaan Ganjar menerima gratifikasi tahun 2014 lagi ya, jauhnya itu ya. Sampai tahun 2003 menerima cashback dari asuransi, bisnis asuransi, dapat cashback sekian persen dan sekian. Nah, itu dilaporkan. Saya tidak hendak untuk masuk ke wilayah detail tentang isu pelaporan gratifikasi karena sekarang masih dalam proses di KPK. Tapi saya menganalisa ada kejanggalan lain yang ingin saya sampaikan adalah mengapa baru sekarang IPW melaporkan ke KPK. Karena kejadian ini menurut saya laporan IPW itu mulai tahun 2014. Kenapa momen sekarang lagi hangat-hangatan masyarakat terkait dengan dugaan kecurangan Pilpres tahun 2024, tiba-tiba ini IPW melaporkan Ganjar Pranowo. Nah, ini kan memang yang ngeri-ngeri sedap lah. Kalau menurut saya Ganjar Pranowo tidak akan kaget ya.
waktu beliau menjadi anggota DPR juga pernah dilaporkan menerima uang dari korupsi EKTP, ternyata juga clear, tidak terbukti. Nah, saya juga punya keyakinan bahwa prinsip dari Ganjar jadi gubernur Jawa Tengah itu kan dua, yaitu ya, ojo korupsi, artinya jangan korupsi, jangan membohongi, jangan korupsi dan jangan membohongi. Nah, itu kan agak bertolak belakang dengan laporan BW. Tapi biarlah itu proses KPK. Nah, dengan adanya data-data valid nanti kita akan melihat arah kemana dan maksudnya apa, lama-lama akan ketahuan. Kalau memang asli nggak tersangkut, itu kan dengan sendirinya terbongkar juga kan, mana yang benar, mana yang salah. Nah dari itu sekarang kita ikut mencari, memantau saja perkembangan yang ada. Sekarang baru heboh, banyak dibicarakan di media massa. Saya pikir itu, terima kasih. Mereka.